Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat ibu dosen kami yaitu Ibu Yulianti MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah micro teaching serta sahabat-sahabat teman-teman sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun sekarang ini teman-teman dan ibu berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dijauhkan dari segala macam penyakit apapun itu. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya selalu kita nanti-nantikan di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7, yaitu kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul materi kami yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Di sini tentu saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman yang lain. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Rahma Febri Erasi, kemudian ada Dwi Agustin, lalu ada Faizatul Abidah, ada Rizka Nurul Fitriah dan Septi Rosmanita. Di sini saya Rahma Febrerasi sebagai pemateri pertama, dan di sini saya akan memaparkan yaitu materi saya yang A, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan. Saya akan menjelaskan apa itu keterampilan. Keterampilan yaitu kemampuan untuk menggunakan akal ide pikiran yang kreatif dalam mengerjakannya. Nah, merubah atau membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah ide yang memiliki nilai sendiri dari hasil pekerjaan tersebut. Lalu ada mengajar. Apa itu mengajar? Mengajar itu merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk disampaikannya langsung kepada siswa. Jadi, hakikat keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ini adalah terjadinya hubungan interpersonal dalam keterampilan ini. Nah, peserta didik ini belajar sesuai dengan tinggi kecakapan dan kemampuan masing-masing. Selain itu, peserta didik juga dilibatkan dalam perencanaan kegiatan belajar mengajar. Nah, seorang guru SD ini harus memiliki keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ini. Tidak lain dimaksudkan dengan guna memenuhi kebutuhan belajar murid itu sendiri. Nah, pada dasarnya, setiap anak ini memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda dalam perseorangan maupun dalam kelompoknya. Nah, jadi peran guru ini juga tidak hanya menyamaratakan pelayanan-pelayanan pendidikannya, tetapi harus memiliki cara lain untuk memperhatikan setiap kebutuhan individu siswa itu. Nah, selain berbeda secara individual, sebagian kecil dari siswa yang ada memiliki karakteristik yang sama. Nah, oleh karena itu, belajar ini sangat berperan dalam menerapkan pembelajaran ini. Yang kedua yaitu ada peran guru dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan yang akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Dwi Agustin. Kepadanya disilakan. Lanjutkan poin B, yaitu peran guru dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dalam pengajaran kelompok kecil dan perorangan, maka guru berperan sebagai yang pertama itu adalah organisator dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, tugas guru sebagai organisator dalam pembelajaran adalah menentukan dan mengarahkan bagaimana cara siswa melakukan kegiatan, mengatur lingkungan belajar, dan mengoptimalkan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua itu adalah sumber informasi bagi siswa. Nah, guru itu adalah salah satu sumber informasi bagi siswa. Informasi yang disampaikan oleh guru dapat berupa informasi mengenai langkah-langkah pelaksanaan tugas. Nah, selain informasi dari guru, siswa itu dapat menggali informasi dari berbagai sumber seperti buku teks, majalah, surat kabar, televisi, radio, dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah motivator bagi siswa untuk belajar. Nah, sebagai motivator, guru harus bisa menciptakan kondisi kelas yang bisa membantu peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar dalam kelompok kecil dan perorangan. Nah, peran guru dalam memberikan dorongan atau motivasi sangat penting supaya dalam pembelajaran siswa tidak bermalas-malasan. Untuk menjadi motivator belajar, hal yang harus dilakukan oleh seorang guru yang pertama itu adalah mengetahui kebutuhan para peserta didik dan latar belakang
pribadinya, sehingga upaya memberikan motivasi belajar para peserta didik sejalan dengan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Yang kedua itu adalah menjalin hubungan baik dengan peserta didik agar kepatuhan dan kepercayaan peserta didik kepada guru tertanam kepada peserta didik. Yang ketiga itu adalah kaya akan berbagai bentuk dan jenis upaya motivasi kepada peserta didik. Yang keempat itu adalah memiliki perasaan humor yang positif dan normatif sehingga tetap disegani dan disenangi oleh para peserta didik. 5 itu adalah menampilkan sosok kepribadian guru yang menjadi panutan peserta didik. Yang keempat itu adalah pendiagnosaan kesulitan belajar serta pemberian bantuan sesuai kebutuhan. Nah, guru mempunyai peranan sebagai diagnostik dalam proses belajar mengajar, yaitu mengenal anak secara individual mengenai kemajuan belajar, kelemahan mereka hadapi, kesulitan yang mereka hadapi, dan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kelima itu adalah penyediaan materi dalam kesempatan belajar bagi peserta didik. Guru juga bertugas menyediakan pelajaran yang akan dipelajari oleh peserta didik dalam pengajaran kelompok kecil dan perorangan. Nah, berbagai sumber yang diperlukan peserta didik dalam proses belajar mengajar tersebut perlu disediakan agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Selain itu, guru juga harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan tugas yang akan mereka hadapi. Poin C akan disampaikan oleh rekan saya, Faiza. Kepada Faiza, dipersilakan. Saya Faizatul Abidah akan menjelaskan mengenai poin yang C, yaitu tentang pola pengajaran kelompok kecil dan perorangan. Nah, diantaranya ini ada 4 variasi pola. Yang pertama yaitu kelompok kecil atau perorangan. Nah, jadi dalam pola ini pengajaran itu diberikan informasi umum yang dilakukan secara klasikal. Nah, informasinya diantaranya pemberian pokok pembahasan yang akan dipelajari, tugas-tugas yang akan dikerjakan, langkah-langkah mengerjakan tugas, dan informasi yang diperlukan. Nah, setelah siswa diberikan informasi, setelah itu siswa diberikan kesempatan untuk memilih kegiatan dengan belajar dalam kelompok kecil atau perorangan. Nah, jadi setelah itu siswa suruh mengerjakan dari tugas yang diberikan dan mempresentasikannya. Nah, yang kedua yaitu kelompok kecil. Nah, jadi dalam pola ini kegiatan belajar sama seperti awal, diberikan informasi mengenai tugas dan langkah-langkah mengerjakan tugas. Nah, jadi sini di guru itu membentuk kelompok kecil yang di situ siswa suruh mengerjakan secara bersama dan mempresentasikannya. Nah, pola yang ketiga yaitu perorangan dan kelompok kecil. Ya, jadi setelah diberitahu mengenai tugasnya, siswa suruh mengerjakan tugasnya secara individu. Nah, setelah mengerjakan secara individu, siswa akan dibentuk kelompok kecil. Nah, di kelompok kecil itu siswa suruh berdiskusi mengenai dari hasil kerja yang dikerjakan secara individu dan mempresentasikannya. Nah, yang keempat itu perorangan. Jadi pola perorangan ini siswa dari mengerjakan tugas dan mempresentasikannya pun secara individu. Nah, poin yang D, tadi kan C mengenai. Berikutnya yaitu tentang poin yang D. Komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Di antaranya yaitu keterampilan mengadakan pendekatan pribadi guru dengan siswa. Bagaimana guru ini berkomunikasi dengan siswa. Nah, apa saja sih yang perlu dibangun oleh guru dalam berkomunikasi dengan siswa? Di antaranya menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa. Setelah itu ada mendengarkan dengan penuh rasa simpati, dan ada juga merespon secara positif dari apa yang disampaikan oleh siswa. Nah, menunjukkan kesiapan untuk membantu. Jadi
Kalau siswa merasa kesulitan, maka guru harus membantunya. Nah, selanjutnya yaitu kesediaan untuk menerima perasaan peserta didik dengan penuh pengertian. Nah, poin yang terakhir yaitu mengendalikan situasi agar siswa merasa aman dan terbantu serta mampu menemukan pemecahan masalah yang dihadapinya. Jadi ini berkaitan tentang pribadi guru. Yang B yaitu mengenai kompetensi mengorganisasi kegiatan pembelajaran. Jadi pada saat pembelajaran ini dilakukan dengan secara kelompok atau perorangan, ini guru berperan sebagai organisator. Nah, dari kegiatan awal sampai akhir pembelajaran. Dalam hal ini, guru juga memerlukan keterampilan diantaranya. Yang pertama yaitu memberikan orientasi umum tentang tujuan, tugas, dan cara mengerjakannya. Nah, poin yang kedua yaitu memvariasi kegiatan pembelajaran agar tidak monoton atau membosankan. Itu biasanya kita menggunakan media ya. Yang C yaitu membentuk kelompok yang tepat. Nah, jadi kalau ada anak yang sedang bermusuhan, sebaiknya tidak dijadikan satu kelompok. Nah, poin yang D yaitu mengkoordinasi kegiatan. Nah, jadi ini biasanya kita buat RPP. Poin yang E yaitu membagi perhatian pada berbagai tugas dan kebutuhan peserta didik. Yang terakhir yaitu mengakhiri kegiatan. Nah, poin yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizka. Komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan yang ketiga yaitu keterampilan membimbing dan memberi kemudahan belajar. Keterampilan ini memungkinkan guru untuk membantu peserta didik untuk maju tanpa mengalami frustasi. Yang keempat yaitu keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tugas guru yang utama adalah membantu siswa melakukan kegiatan baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Untuk itu, guru harus mampu membuat perencanaan kegiatan belajar mengajar yang tepat bagi setiap siswa dan kelompok serta mampu melaksanakannya. Yang E yaitu prinsip-prinsip keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan, guru harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu guru yang tersedia mengajar secara klasikal sebaiknya mulai belajar mengajar dengan menggunakan kelompok kecil dan kemudian perseorangan. Yang kedua yaitu tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil maupun perorangan. Yang ketiga yaitu pengorganisasian peserta didik, sumber materi, serta waktu merupakan langkah pertama yang diperhatikan guru. Yang terakhir yaitu dalam pengajaran perorangan, guru perlu mengenal peserta didik secara pribadi. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihannya adalah proses mengajar memungkinkan penyerapan pembelajaran. Jadi, pada saat proses mengajar ini memungkinkan penyerapan pada proses pembelajaran kepada setiap siswa itu lebih maksimal. Dan yang kedua, guru memudahkan melakukan pendekatan pada setiap masing-masing siswa dan karakter masing-masing siswa. Jadi, ketika guru sudah mengetahui karakter pada sikap masing-masing siswa, dan itu akan memudahkan guru menggunakan metode apa nih yang lebih cocok diterapkan pada proses mengajar. Lalu ada kelemahannya. Yang pertama, informasi kurang luas karena keterbatasan siswa. Yang kedua, kurangnya motivasi siswa dalam bersaing karena variasi karakter siswa sangat terbatas. Dan yang terakhir, kurangnya jiwa sosial pada siswa. Nah, itu dia tadi kelemahan dan kelemahan dan kelebihan dari keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kepada Allah kami memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.